Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil jurnal yang kami review. Sebelum mulai memaparkan hasil review jurnal, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Aji Setroputro, Aldina Wahyuningrum, Chandra Lucia Widya, Faizani Putri, Gunawan Laturama, Nina Dwi Setiani, Rizky Andre Wibowo, Rizky Natasha Aurelia, dan Saida Rahmawati. Selanjutnya ada review jurnal dengan judul yang diambil 2D QSAR Studies on a Series of Bifenazole Derivative with Antifungal Activity dari jurnal Sociedad Brasileira de Química. Penulisnya Sabrina Gr. Motatania F. Barros and Marcelo S. Castillo. Volume 20 dan nomor 3. Tujuannya menjelaskan struktur dan fitur kimia yang penting untuk aktivitas anti jamur turunan azol 2D klasik QSAR dan studi hologram QSAR atau HQSAR. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan yang pertama yaitu himpunan data. Kumpulan data yang digunakan untuk studi QSAR berisi 52 turunan dari bifenazole dengan aktivitas anti jamur. Biologis property dataset ini dilaporkan sebagai nilai MIC, yang adalah konsentrasi anti jamur yang diperlukan untuk secara substansial menghambat pertumbuhan organisme, atau C. albicans. Seperti kebanyakan azol adalah fungistatik, breakpoints tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena pertumbuhan residual tetap ada untuk semua konsentrasi di atas MIC atau Komite Nasional untuk Laboratorium Klinik Standar Dokumen CLSI M27A2. Untuk alasan ini, penghambatan pertumbuhan 90% atau MIC 90 dianggap sebagai pengukuran aktivitas anti jamur yang akurat untuk membuat perbandingan dengan senyawa referensi dan lainnya. Hasil dari literatur 2, 6, 9, dan 12 lebih mudah. Hubungan yang sama dipekerjakan dalam makalah sebelumnya, yaitu MIC 90 atau MIC 90 bifenazole adalah digunakan untuk mendapatkan model QSAR 2D. Selanjutnya ada studi QSAR klasik. Studi QSAR klasik membutuhkan perhitungan dan pemilihan deskriptor yang cocok. Perangkat lunak berikut adalah diperkerjakan untuk tugas ini. Dragon 5,4, Thalet SRL, Milan, Italia, dan Build QSAR 19. Secara singkat, deskriptor molekul 2D termasuk deskriptor topologi, indeks konektivitas, 2D deskriptor autokorelasi, indeks nilai eigen beban antara lain dihitung menggunakan Dragon perangkat lunak 5,4 dan digunakan sebagai variabel independen dalam analisis QSAR. Sebanyak 929 deskriptor molekuler dihitung, deskriptor dengan 0 varians atau dengan korelasi buruk untuk aktivitas biologis di mana R2 kurang dari 0,10 dan dibuang. Kemudian, perangkat lunak Build QSAR digunakan untuk secara sistematis mencari model hingga 4 variabel yang menimbulkan model regresi linear berganda atau MLR dengan R2 lebih dari 0,81. Semua deskriptor yang lahir dalam model MLR dikumpulkan bersama-sama di autosal dan digunakan untuk kuadrat terkecil parsial atau PLS. Analisis dilakukan dengan P-Roulet 3,11. Analisis HQSAR. Analisis permodelan HQSAR, perhitungan, dan visualisasi dilakukan menggunakan paket SYBYL 7,3 Tripos INC St. Louis USA yang berjalan pada Red Stasiun Kerja HUD Enterprise 4.
Model HQSAR bisa jadi dipengaruhi oleh sejumlah parameter tentang hologram generasi, panjang hologram, ukuran fragmen, dan fragmen perbedaan. Generasi hologram molekuler adalah dilakukan dengan menggunakan beberapa kombinasi berikut ini. Perbedaan fragmen meliputi ada atom atau A, ikatan atau B, koneksi atau C, atom hidrogen atau H, chirality atau CH, dan donor atau akseptor DA. Pengaruh ukuran fragmen yang mengontrol panjang minimum dan maksimum fragmen untuk dimasukkan dalam hologram. Diselidiki lebih lanjut untuk model dengan Q2 yang lebih baik, dengan menggunakan 5 fragmen yang berbeda ukuran lebih dari 12 seri standar nilai panjang hologram mulai dari 5, 3 hingga 401 nampan. Pola fragmen jumlah dari inhibitor sel pelatihan kemudian terkait dengan data biologis eksperimental menggunakan analisis PLS. Hasil dan pembahasan. Pada hasil penelitian ini, model QSAR dan HQSAR klasik diturunkan dari serangkaian turunan bifenazol dengan aktivitas anti jamur. Analisis eksplorasi awal dilakukan oleh analisis klaster hierarkis atau HCA. Berdasarkan analisis klaster menunjukkan 8 klaster berbeda pada kesamaan 50%, menunjukkan keseragaman struktural yang wajar dari kumpulan data. Pada studi QSAR 2D klasik membutuhkan perhitungan berbagai deskriptor molekuler, misalnya indeks konektivitas, deskriptor autokorelasi 2D, beban nilai eigen yang digunakan sebagai variabel independen dalam permodelan QSAR. Pada hasil PCA menunjukkan bahwa prinsipal pertama komponen menyumbang 46,7% dari total varian, sementara akun PC2 dan PC3 masing-masing sebesar 25,09% dan 5,52%. Komponen tambahan berkontribusi tidak signifikan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. PC pertama secara luas berpotensi sebagai inhibitor yang kurang kuat memiliki PC1 yang positif, sedangkan yang paling kuat menampilkan nilai negatif. Hasil awal ini dapat digunakan deskriptor terpilih untuk studi permodelan QSAR menggunakan PLS. Namun, semua model menunjukkan parameter statistik yang buruk, atau dengan model terbaik R2 itu sama dengan 0,38 dan Q2 sebesar 0,27. Dan tidak ada daya prediksi sama sekali. R2 prediksi sama dengan negatif 0,6. Hal ini menunjukkan deskriptor yang dipilih tidak dapat menangkap fitur kimia yang penting untuk aktivitas biologi turunan azol. Karena nilai PMIC90 atau MIC90 bifenazol dipengaruhi oleh farmakokinetik dan farmakodinamik, dan 2D deskriptor memperhitungkan sifat molekul keseluruhan, itu sulit untuk mengidentifikasi deskripsi fenomena mana yang harus ditingkatkan. Sebagai alternatif untuk mendapatkan wawasan lebih dalam hubungan struktur aktivitas berbasis fragmen, untuk ini serangkaian turunan bifenazol dengan aktivitas anti jamur. Kami beralih ke pendekatan QSAR lain, yaitu homogram QSAR. HQSAR menghubungkan aktivitas biologis dengan struktur fragmen. Pada dasarnya, analisis ini melibatkan 3 hal utama langkah-langkah, yaitu yang pertama ada pembuatan fragmen struktural untuk setiap azol turunan dari zat pelatihan. Yang kedua, pengkodean ini fragmen menjadi homogram molekuler. Yang ketiga, statistik generasi model PLS-QSAR. Menurut analisis HQSAR, atom donor atau akseptor atau atom hidrogen tidak menambahkan informasi perbedaan fragmen default. Di samping itu, chirality memainkan peran penting untuk aktivitas anti jamur. Selanjutnya, kecil peningkatan dicapai dengan memasukkan donor atau akseptor atom dalam perbedaan fragmen. Hasil tidak terduga pada penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa fitur stereokimia tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas anti jamur azol derivatif. Kurangnya selektivitas stereo tentu menunjukkan bahwa stereokimia inhibitor tidak relevan dengan ligan yang mengikat di situs aktif target jamur. Oleh karena itu,
Pentingnya kiralitas dalam model QSAR merupakan konsekuensi struktural fitur yang penting untuk interaksi derivatif azol ke dalam situs pengikatan lanusterol 14-alfa demetilase. Pada model HQSAR harus bisa memprediksi aktivitas molekul baru. Kemampuan prediksi molekul dinilai menggunakan tes yang sama dalam mengatur senyawa yang digunakan dalam studi QSAR 2D klasik. Hasil dari eksternal validasi untuk model prediksi terbaik, yaitu 4, R2 prediksi senilai 0,79. Dapat diprediksi nilai-nilai dengan eksperimental PMIC90 atau nilai MIC90 bifenazol menyimpang dengan tidak lebih dari 0,56 log unit. Oleh karena itu, model menyajikan korelasi yang baik dan kemampuan prediksi. Model HQSAR juga harus menyediakan petunjuk tentang hubungan molekul yang berbeda fragmen untuk aktivitas biologis. Warna pada ujung spektrum merah, misalnya merah, merah orange, dan orange, mencerminkan kontribusi yang buruk atau negatif. Sementara warna di ujung hijau, misalnya kuning, hijau biru, dan hijau, mencerminkan kontribusi yang menguntungkan atau positif. Atom dengan zat antara kontribusi berwarna putih, peta kontribusi HQSAR menunjukkan senyawa orto atau tersubstitusi para di cincin benzil. Di sebelah cincin pirol memiliki aktivitas yang baik melawan C. albicans. Satu lagi yang menarik, fitur yang disorot dalam peta kontribusi adalah kebalikannya, pengaruh gugus nitro dan amina terhadap potensi. Sayangnya, HQSAR tidak memberikan penjelasan yang jelas untuk kontribusi yang berbeda dari fragmen terhadap potensinya. Pada dua deskriptor yang penting untuk diskriminasi kelas, indeks Zagreb dengan derajat valensi-valensi atau ZM1V, menyumbang percabangan molekul di hidrogen dan perbedaan keadaan intrinsik negatif maksimum dalam molekul atau MAXDN yang bisa terkait dengan nukleofilisitas molekul. Semakin besar nilai MAXDN menunjukkan bahwa itu yang paling tepat deskriptor untuk memisahkan senyawa tersubstitusi amina dari nitro yang tersubstitusi. Aktivitas antikandida yang lebih banyak dari senyawa pengganti nitro adalah yang berkorelasi dengan pengikatan selektif terhadap residu elektrofilik di situs aktif lanusterol 14-alfa demetilase. Validasi model QSAR. Semua model QSAR diselidiki menggunakan penuh R2 divalidasi silang atau Q2 PLS. Validasi silang one-out atau LOO telah diterapkan untuk menentukan nomor komponen utama yang menghasilkan prediksi optimal model. Validasi eksternal dilakukan dengan set tes dari 10 senyawa yang tidak dipertimbangkan untuk QSAR. Pengembangan model. Kemampuan prediksi model diekspresikan oleh R2 prediktif nilai R2 berat Fisher. Berat Fisher adalah ukuran jarak antara dua kategori. Itu diberikan oleh perbedaan rata-rata nilai dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah kategori varians dan dapat diartikan sebagai jarak dinormalisasi di antara kelas. Dari beberapa penjelasan di atas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas turunan azol derivatif fragmen berdasarkan homogram QSAR berhasil dengan baik. Korelasi antara aktivitas antikandida eksperimental dan yang diprediksi untuk 10 senyawa set uji dan wawasan baru tentang pentingnya nukleofisilitas untuk potensi azol lebih jauh menyoroti nilai HQSAR. Selain itu, peta kontribusi HQSAR menyediakan informasi penting tentang subsidi benzil pola menuju potensi. Penggunaan gabungan dari hasil ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan selektif dan lebih kuat turunan azol.
Referensi: Sabrina Gr., Mota Tania F., Barro and Marcelo S. Castillo 2009, 2D Kisar Study on a Series of Bifidobasal Derivative with Antifungal Activity, volume 20, Note 3, print in Brazil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.